Gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sepertinya meninggalkan duka yang begitu mendalam. Bahkan bukan hanya penduduk Iran yang merasakan duka tersebut, tapi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Dan hal itu bisa kita lihat saat para penduduk Iran mulai turun ke jalanan dan meneriaki matilah Amerika. Sementara di Lebanon, Kedutaan Besar Amerika Serikat dilaporkan mendapatkan serangan brutal setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei resmi diumumkan. Tak hanya protes besar-besaran, Iran juga melakukan tindakan secara masif dengan meluncurkan serangan-serangan lewat drone serta rudal balistik yang mereka miliki ke wilayah Israel dan juga pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah. Bahkan menurut sejumlah laporan, kalau pasukan Garda Revolusi atau IRGC telah memberikan pesan sangat keras. Mereka bersumpah balas dendam paling intens dan devastating terhadap Amerika Serikat dan Israel. Trump sendiri di Truth Social memperingatkan Iran, kalau mereka hit very hard today, Amerika Serikat akan balas dengan force that has never been seen before, kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Apakah kematian Ayatollah Ali Khamenei bakal mendapatkan respon dari sekutu seperti Rusia dan China? Mari kita ulas dalam tayangan video berikut ini. Dunia seakan berhenti sejenak ketika kabar wafatnya Ayatollah Ali Khamenei diumumkan. Media pemerintah Iran mengonfirmasi kematiannya setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat Israel pada 28 Februari 2026. Tak butuh waktu lama, Iran langsung menetapkan 40 hari masa berkabung nasional. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar berita politik. Ini kehilangan figur besar yang selama puluhan tahun menjadi simbol perlawanan dan kepemimpinan. Di Iran sendiri, suasana berubah drastis. Sejak pagi hari, setelah pengumuman resmi, jalanan dipenuhi massa. Teriakan "Death to America" menggema di berbagai kota. Video yang beredar menunjukkan lautan manusia berkumpul dengan ekspresi marah sekaligus berduka. Namun, Iran bukan satu suara. Di balik gelombang duka itu, ada juga sebagian warga yang melihat momen ini sebagai titik balik. Bahkan ada yang secara terbuka menyerukan perubahan. Sementara itu, ketegangan merambat ke Lebanon. Isu serangan brutal ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut sempat beredar. Tapi belum ada konfirmasi resmi soal itu. Yang jelas, Amerika Serikat sudah mengevakuasi sebagian staf non-esensial dari kedutaannya karena situasi yang makin panas. Pemerintah Lebanon pun bergerak cepat, menerima jaminan bahwa tidak akan ada serangan jika tidak ada provokasi. Semua pihak tampak berhati-hati agar api konflik tak makin membesar. Suasana haru juga terasa di Baghdad, ibu kota Irak. Sejak kabar wafatnya Ayatollah Khamenei tersebar, ribuan warga turun ke jalan. Mereka tak hanya berkumpul, mereka berduka. Di beberapa sudut kota, massa membawa poster Khamenei dan bendera hitam sebagai simbol duka. Ada yang menangis, ada yang berdoa bersama. Ada pula yang meneriakkan slogan sebagai bentuk solidaritas.
Bagi sebagian warga, sosok Khamenei bukan sekedar pemimpin Iran, tapi simbol perjuangan dan perlawanan di kawasan Timur Tengah. Gelombang emosi juga terasa jauh dari Timur Tengah di Kashmir. Di Srinagar, terutama kawasan Lal Chowk, Budgam, Sonawari, hingga Bandipora, ribuan orang turun ke jalan. Mereka membawa poster Khamenei, bendera Iran, dan bendera hitam. Slogan anti-Amerika Serikat dan anti-Israel menggema di udara dingin awal Maret. Aksi ini berlangsung sejak pengumuman kematian hingga 1 Maret 2026. Pasukan keamanan India mencoba membatasi pergerakan massa dengan barikade di sejumlah titik strategis. Tapi demonstran tak surut. Mereka mendorong maju, menerobos penghalang, ingin tetap melanjutkan prosesi duka dan protes. Beberapa bentrokan kecil dilaporkan terjadi, meski belum ada kabar korban jiwa signifikan. Video yang beredar memperlihatkan momen ketika massa mendesak barikade polisi. Suasana penuh emosi dan ketegangan. Sementara di Pakistan, ribuan demonstran turun ke jalanan dan menyerang kantor konsulat Amerika di Karachi, Pakistan, di mana dalam laporan terbaru, akibat demo tersebut, 8 orang dilaporkan meninggal. अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। Dan sekali lagi, kematian Khamenei bukan sekedar berita dalam negeri Iran. Ia memicu reaksi global, campuran antara duka mendalam, kemarahan, dan ketakutan akan babak baru konflik kawasan. Gugurnya Khamenei jadi awal perang besar. Lebih lanjut, gugurnya Ayatollah Ali Khamenei bukan sekedar akhir dari satu kepemimpinan. Banyak yang melihatnya sebagai titik balik, bahkan awal dari potensi perang besar di Timur Tengah. Selama puluhan tahun, Khamenei menjadi simbol kekuatan dan arah politik Iran. Dan ketika ia wafat dalam situasi penuh ketegangan geopolitik, efeknya langsung terasa. Protes meledak, rudal diluncurkan, ancaman saling dilempar. Dunia seperti terseret masuk ke pusaran konflik yang lebih luas. Iran berbicara tentang balas dendam besar. Amerika dan Israel bersiap dengan respon tegas. Negara-negara kawasan meningkatkan status siaga. Setiap pergerakan militer kini bukan lagi sekedar manuver, melainkan sinyal. Pertanyaannya bukan lagi apakah konflik akan terjadi, tapi seberapa jauh ini akan meluas. Jika eskalasi terus meningkat, gugurnya Khamenei bisa tercatat dalam sejarah, bukan hanya sebagai momen duka, melainkan sebagai pemicu babak baru perang besar di kawasan yang sejak lama sudah rapuh. Dan kini, Iran benar-benar diambang kemarahan terbesar dalam sejarah. Kematian Ayatollah Ali Khamenei menjadi pukulan telak, dan serangan besar-besaran bakal terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Bahkan menurut laporan terbaru, serangan rudal Iran di Tel Aviv telah membuat Benjamin Netanyahu tewas. Trump jadi target rudal Iran dan Rusia.
Tak berhenti di gelombang protes dan lautan massa di jalanan, Iran bergerak lebih jauh. Dalam hitungan jam setelah kabar kematian Ayatollah Khamenei mengguncang dunia, Teheran menunjukkan bahwa respon mereka bukan hanya simbolik. Drone-drone tempur diterbangkan, rudal balistik diluncurkan. Targetnya jelas, wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Langit malam di beberapa titik kawasan berubah tegang. Sirine meraung, sistem pertahanan udara diaktifkan. Dunia tahu ini bukan sekedar retorika. Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC mengirim pesan yang sangat keras. Mereka bersumpah akan melakukan balas dendam paling intens dan paling menghancurkan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Kata-kata devastating response bukan sekedar ancaman kosong. Itu peringatan bahwa babak baru konflik bisa saja dimulai. Di sisi lain, respon dari Washington juga tak kalah panas. Donald Trump melalui platform Truth Social memperingatkan Iran jika mereka menyerang dengan sangat keras hari ini, maka Amerika akan membalas dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Fuck yeah. What the fuck? Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya yang gugur bukan hanya seorang pemimpin. Yang terguncang bukan hanya satu negara. Dunia sedang berdiri di tepi jurang, di mana satu percikan bisa berubah menjadi kobaran api yang melahap segalanya. Nama seperti Ali Khamenei kini tercatat dalam sejarah. Bagi sebagian orang, ia simbol perlawanan. Bagi yang lain, ia pusat kontroversi. Namun satu hal tak terbantahkan, kepergiannya mengguncang keseimbangan yang selama ini rapuh. Jika benar laporan tentang Benjamin Netanyahu yang tewas dalam serangan itu terkonfirmasi, maka ini bukan lagi eskalasi biasa. Ini adalah babak baru yang jauh lebih berbahaya. Sementara di Washington, Donald Trump sudah mengeluarkan peringatan keras. Dan di Teheran, Islamic Revolutionary Guard Corps bersumpah membalas tanpa ampun. Ketika para pemimpin saling mengunci dalam ancaman, yang menanggung akibatnya adalah jutaan rakyat biasa, anak-anak, keluarga, generasi yang bahkan tak pernah memilih perang. Apakah ini benar-benar awal dari perang besar? Atau masih ada ruang bagi diplomasi untuk menghentikan semuanya? Sejarah sedang ditulis, bukan dengan tinta, tapi dengan api dan besi. Dan dunia kini hanya bisa menunggu apakah akal sehat akan menang, atau justru amarah yang menguasai segalanya. Kita akan terus mengikuti setiap perkembangannya, karena apa yang terjadi hari ini bisa menentukan wajah dunia esok hari.